Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala sa'iril anam. Ja'ala Allahu yawmal jumu'ati minal ayyam al-haram sayyidil anam 'aidan li ahli al-Islam wa ikhtassa bihi hadhihi al-ummah min bainil anam. Nahmaduhu ta'ala ala ni'amihi al-'idham wa nashkuruhu ala ma awlana bihi min al-judi wal-ikram. Wa ashhadu anna Allah alladhi la ilaha illa huwa subhanahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu المقدم على الأنبياء وخاتم الرسل الكرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الليالي وتوالت الأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan Islam kita terus mampu menggunakan dan memanfaatkannya dalam satu aktivitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur dan bersyukur kepada-Nya. Karena ketika orang mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah tidak akan menyiksa kita. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kita semua in syakartum, kalau kita mau bersyukur kepadanya, wa amantum, dan kita semua juga beriman kepadanya. Artinya bahwa keimanan yang ada di dalam diri kita pelihara dengan baik, dengan konsisten, dengan istiqamah, kemudian dengan penuh mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka insya Allah Allah tidak akan menyiksa kita semua. Itulah pentingnya ketakwaan yang terus harus kita pertahankan dalam diri kita. Salam salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan umatnya sekalian. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terus bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tarjun najata wa lan tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Engkau berharap pada satu keberhasilan, tapi walan tasluk masalika, engkau tidak mengikuti apa yang Rasul tuntunkan dalam kehidupan ini. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu atau sampan itu tidak bisa berlabuh di daratan. Kita berharap pada satu keberhasilan tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, pasti tidak berhasil, pasti tidak sukses. Mungkin di dunia terasa sukses, tapi di akhirat tidak akan mungkin
dikatakan sebagai sukses. Maka dari itu terus kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka dari itu kita harus berpedoman dalam kehidupan ini dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah kitab suci kita. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya Al-Quran itu yang terkandung di dalamnya adalah ada 4 prinsip. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlakul karimah, dan yang keempat adalah kisah-kisah. Apa pentingnya itu kisah-kisah? Hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata memang akidah tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita ikuti dengan baik tanpa ada satu contoh. Syariah juga tidak akan bisa kita lakukan dengan baik kecuali juga ada figur. Begitu juga akhlakul karimah tidak akan bisa kita lakukan dengan baik, tidak bisa kita berakhlak dengan karimah kecuali ada teladan yang kita ikuti. Maka begitulah pentingnya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu yang perlu kita kupas, sehingga juga kita bisa mengikuti bagaimana sosok teladan di dalam kehidupan ini. Allah dalam kehidupan ini menurunkan, dalam satu sejarah menyatakan bahwa ada 124.000 nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul Allah turunkan di bumi ini dalam rangka untuk memberikan satu contoh, satu teladan dalam kehidupan. Yang sebagian ada yang disebutkan dalam Al-Quran dan sebagiannya tidak. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallama Allah Musa taklima. Jadi rasul-rasul itu yang 124.000 itu diantaranya diceritakan dalam Al-Quran dan sebagiannya ada yang tidak. Lam naqsushum 'alaika. 124.000 ini Allah pilih lagi yang terbaik lagi, yang baik-baik dari 124.000 itu menjadi 25. Maka 25 nabi dan rasul ini menjadi teladan yang perlu kita pahami dan kita pelajari dalam kehidupan kita. Yang 25 nabi dan rasul ini dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipres lagi. Ada 5 yang terpilih dari 25 itu, yaitu yang termasuk dalam ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Itu adalah 5 nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kategori ulul azmi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kelima ulul azmi ini Allah pilih lagi yang terbaik dari 5 itu siapa? Ternyata Allah memilih juga dari kelima itu ada 2 yang Allah pilih, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang yang diturunkan terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan kita mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam.
Bahkan bukan hanya orang Islam saja, orang Yahudi itu mengakui bahwa Nabi Ibrahim juga nabinya. Orang Nasrani mengakui juga kalau Nabi Ibrahim itu adalah nabinya. Apalagi orang Islam. Tapi Allah mensinyalir dengan pengakuan-pengakuan itu. Maka na Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ma kana Yahudiyyan wala Nasraniyya, ma kana Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyya, dan juga bukan Nasrani, kata Allah. Walakin kana hanifan musliman, tapi Nabi Ibrahim itu adalah hanifan musliman, orang muslim yang lurus. Nabi Ibrahim itu muslim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji Nabi Ibrahim sebagai orang Islam yang tulus, sebagai orang Islam yang lurus. Masya Allah, Nabi Ibrahim begitu diakui oleh berbagai kalangan pihak, maka disebut sebagai Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad adalah Habibullah, dan semuanya adalah, dua-duanya adalah memang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas adalah nabi yang terakhir, dan memang itu adalah yang diikuti oleh orang-orang muslim. Tapi kalau Nabi Ibrahim, semua kalangan mengakui, maka dia adalah hanifan muslim, sehingga Allah juga memujinya dalam ayat yang lain. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wa man ahsanu dinan, kata Allah, siapa yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu, daripada orang yang memang telah memasrahkan dirinya secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan juga orang-orang yang mau mengikuti millata Ibrahim hanifa, agama Nabi Ibrahim yang hanif. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim khalila, sebagai khalilullah, sebagai kekasih Allah. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Maka begitu hebatnya dan begitu sangat baiknya Nabi Ibrahim, itu adalah orang yang memang betul-betul memasrahkan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga terkenal, kalau bukan orang yang begitu baik dan pilihan, tidak akan mungkin disebutkan di dalam sholawat Ibrahim. Dan itu setiap hari kita baca di dalam sholat kita, di dalam tahiyat akhir selalu kita baca, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi ternyata memang Allah memilih dua sosok manusia ini adalah manusia yang terbaik dalam kehidupan, sehingga harus kita sebutkan di saat kita sholat,
setiap waktu kita lakukan sholat, di situ kita baca salawat Ibrahim itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan orang yang hebat, kalau bukan orang yang begitu Allah pilih, tidak mungkin itu disebutkan dalam sholat yang terus kita lakukan seperti itu. Ini membuktikan bahwa itu adalah kasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata juga kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim itu ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu sukses, selalu lulus. Mungkin kalau kita dicoba itu banyak yang tidak lulus. Tapi Allah memuji Ibrahim ketika dicoba, dia selalu lulus. Dia selalu bisa lakukan dengan baik. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahadidz zalimin. Ini bukti Allah menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu lulus sempurna di dalam menjalani cobaan-cobaan itu, atau menjalani apa yang Allah coba uji dalam kehidupannya. Wa idhtala Ibrahim, dan ketika Allah mencoba atau menguji Ibrahim bi kalimatin fatammahun. Jadi Nabi Ibrahim menyelesaikannya dengan sempurna, melaksanakan cobaan-cobaan itu dengan sempurna. Masya Allah, ini adalah teladan yang terbaik. Tapi dengan begitu, dengan pujian begitu, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kata Allah juga menyatakan, inni ja'iluka lin-nasi imama. Saya, kata Allah, menjadikan engkau sebagai imam, sebagai pemimpin, wahai Ibrahim. Dengan begitu Ibrahim menjawab, qala wa min dzurriyyati. Jangan saya saja ya Allah, wa min dzurriyyati, dan juga termasuk anak keturunanku, jadikanlah ia pemimpin. Maka Nabi Muhammad dan banyak nabi sederetan itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, dan sampai Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemimpin karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata Allah juga jawab, qala la yanalu ahdiz zalimin. Oke, kalau begitu saya jadikan keturunanmu sebagai pemimpin. La yanalu ahdiz zalimin. Tidak bagi orang-orang yang zalim, yang melampaui batas. Artinya yang akan Allah jadikan pemimpin yang betul-betul pemimpin itu adalah orang-orang yang memang dia adalah orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang melampaui batas. Ini Allah yang menyatakan seperti itu. Jawaban Allah dari doa Nabi Ibrahim. Maka artinya pemimpin-pemimpin yang Allah pilih sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang memang betul-betul soleh. Dan itu perlu kita teruskan dalam kehidupan kita. Kalau jadi pemimpin, kita harus betul-betul memperhatikan pedoman Al-Quran dan tuntunan serta kisah-kisah teladan para nabi dan rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan bahwa di dalam ayat ini, wa idhtala Ibrahim bi kalimatin fa'atammahunna, Allah mencoba dengan kalimah-kalimah, kemudian Nabi Ibrahim menyelesaikannya dengan baik, dengan sempurna. Di dalam berbagai kitab tafsir dinyatakan bahwa apa kalimah-kalimah itu? Kalimah-kalimah itu adalah, di antaranya adalah haji, kemudian kurban, kemudian khitan, kemudian keluarga yang sakinah dan sempurna. Kalau kita berbicara haji, tidak lepas dari kisah yang Nabi Ibrahim lakukan. Masya Allah. Kalau kita berbicara masalah kurban,
juga tidak lepas dari kisah yang Nabi Ibrahim lakukan terhadap Ismail. Kalau kita berbicara khitan, juga tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita berbicara keluarga yang sakinah, keluarga yang sempurna, keluarga yang memang totalitas menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, itu juga keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu di Palestina, kemudian disuruh Allah berhijrah ke Makkah. Di sana Allah perintahkan untuk mencari punjernya dunia ini, yang ditandai oleh Nabi Adam dengan batu hitam yang terkenal sekarang adalah Hajar Aswad, dan disuruh mencari batu itu. Kemudian Nabi Ibrahim berkeliling, mutar sampai 7 kali. Kemudian yakinlah di situ adalah punjernya dunia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang pertama kali, awwala baitin, yang pertama kali bait atau bangunan yang untuk beribadah, wudi'a lin-nas, yang didirikan untuk manusia, adalah di Bakkah, di Makkah, yaitu yang sekarang menjadi Ka'bah. Itu yang pertama dibangun. Sehingga Hajar Aswad yang dicari untuk supaya dijadikan satu tempat yang jelas sebagai tempat untuk membangun Ka'bah, maka di situ ketemu, dan disitulah tempat. Dan akhirnya itu diikuti sampai sekarang untuk melaksanakan tawaf. Selanjutnya dan selanjutnya, sehingga dengan begitu godaan-godaan tetap terjadi. Nabi Ibrahim melempar setan, maka dengan istilah yang dimaksud adalah Jum'ah Aqabah di Yaumil Arafah. Kemudian berikutnya, hari berikutnya, tanggal 11, Nabi Ismail digoda, dilempari, maka disitulah Jumrah Ula. Kemudian tanggal itu juga Hajar melempari juga, maka disitulah namanya Jumrah Sani. Jadi haji itu adalah Jumrah Ula, Wusta, dan juga Aqabah. Disitulah menjadi satu perjalanan ibadah haji yang sekarang. Saat ini orang yang melaksanakan ibadah haji masih ada di Makkah, dan untuk jamaah haji berburu insya Allah tanggal 26 nanti akan kembali dan sampai di berburu, dan sampai tanggal 1 Juli insya Allah semuanya yang jamaah berburu akan sampai di berburu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah-kisah yang lain, baik masalah kurban, baik itu masalah khitan, dan juga masalah keluarga sakinah, yang semuanya itu Nabi Ibrahim lakukan dengan penuh kesempurnaan. Mudah-mudahan kisah-kisah yang ada menjadi teladan bagi kita, dan marilah kita baca, marilah kita hayati dalam kehidupan ini, kita menjadi satu rujukan-rujukan bagaimana kita menapaki kehidupan ini, supaya kehidupan ini bisa lebih baik dan lebih baik. Barakallahu fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha masrata'tum
وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. فقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أحوالنا وبلغنا ما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالحسن والسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوني فليعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.